semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah ya. Iya, apalagi sudah menjelang masuk bulan insya Allah Sya'ban. Nah, Ini berapa hari sudah lagi, Bah? ya tinggal beberapa hari lagi lah. Ustaz, lihat. Kenapa? Di rumah banyak yang baru bergabung. Oh nonton Islam iya, itu yang indah. Indonesia bagian tengah dan bagian timur baru bergabung. Memang tema kita hari ini apa ya? Unconditional love. itu. Coba disebutkan Ustaz. Unconditional. Unconditional love. Iya. Cinta tanpa syarat. Kalau gitu Ustaz Kafi. Mumpung ada di sini Cinta jangan kemana-mana. tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Ustaz temenin, saya mau nanya sama Ustaz Maulana dulu. Ya, apa itu? Ustaz, benar gak sih kalau kita sudah merasakan cinta tanpa syarat, berarti kita juga sudah merasakan kenikmatan iman dari Allah. Iya. Berarti kalau kita belum pernah melakukan cinta tanpa syarat, berarti kita nggak bisa merasakan kenikmatan iman dari Allah dong. Karena cinta itu adalah iman. Cinta adalah Orang iman. yang beriman itu punya cinta. Aduh, saya bingung. Sehingga orang yang beriman itu tak akan mungkin bisa melukai. Kalau gitu saya mohon penjelasannya aja deh Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Mana semangatnya? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah di pagi hari ini luar biasa kecintaan kita akan Islam menandakan dengan hadirnya kita di tempat ini. Kecintaan kita akan agama kita sehingga banyak yang nonton Islam itu indah untuk mencari pelajaran, mencari ajaran, mencari pembelajaran, mencari kajian, mencari ilmu, mau mencari mendekatkan diri kepada Allah. Karena Anda nonton, karena Allah atau karena nafsu? Karena Allah. Main handphone, buka apalagi aplikasi apa gitu. Karena Allah atau karena nafsu? Ada bingung jawabnya nih. Makanya merasakan kenikmatan iman itu dilihat dari cinta. Mahabbah. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3 cinta. Kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Cinta. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Harusnya Allah yang paling utama. Kalau engkau berteman dengan seseorang, engkau mendekati seseorang, Leon wanita, Saskapi wanita. Apakah itu karena nafsu atau karena Allah? Ayo jawab. Harus karena Allah. Carilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan malah menjauhkan. Apabila ia mencintai seseorang, hanya mencintai karena Allah. Dan jika ia tidak suka juga karena Allah. Maka cinta itu karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 2, 3. Sebab Allah, karena Allah. Sebab Allah, karena Allah, untuk Allah. Itu aja. Aman itu. Aman. Aku cinta padanya. Aku cinta dia. Gitu. Aku cinta dia. Tapi cintanya karena Allah. Seseorang tidak akan mengenalmu. Tetapi ia sudah akan hingga menangis berdoa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Belum pernah ketemu kita tapi beliau nangis tentang kita. Mengingat kita. Maka kita wajar untuk mencintai Rasulullah yang senantiasa memikirkan kita. Bagaimana dengan umatku? Kita mau sakarat bagaimana? Hartaku, anakku. Tapi Rasulullah mengingat bagaimana umatku. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar pengakuan. Tapi harus dibuktikan. Buktikan cinta itu. Buktikan. Makanya mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti syariatnya. Mencintai kepada Allah dan Rasulnya, ikuti petunjuknya. Mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi cinta di atas segalanya. Masya
Allah. Gimana tadi Ustaz sekali lagi Ustaz mencintai karena Allah. Sebab Allah, untuk Allah. Untuk Allah. Karena Allah, Karena Allah, sebab sebab Allah, Allah, untuk Allah. Masya Jangan Allah. karena wajah. Jangan karena Kena wajah. petir, hilang dia. Hilang Iya, gantengnya, benar, hilang benar. cantiknya. Kena usia, hilang cantiknya. Karena harta, bangkrut, berarti engkau akan hilang cintanya. Masya Allah. Cintalah karena Allah. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Jamaah. Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk bintang tamu kita bertanya. Dimulai dari yang sedang memahami arti cinta tanpa syarat dulu ya. Leon, oke. Udah ada pertanyaannya belum? Udah siap nanya. Ayo, apa pertanyaannya? Tua yang menuntut kebaikan kepada anaknya, apakah itu bisa dibilang cinta tanpa syarat? Atau malah pengorbanan orang tua tersebut bisa dibilang ria? Wah, itu yang jawab kayaknya harus Habib Muhammad nih. Habib, mohon penjelasannya Habib. Artinya setiap orang tua itu harus menginginkan anaknya baik. Yang tidak bagus dari sedikit orang tua itu kalau mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah diberikan kepada anak. Dan tidak dikatakan ria, artinya dua hal. Seorang ibu itu atau seorang ayah mengungkit itu ada dua hal. Yang pertama, kalau memang mengungkitnya karena memang tidak ada keikhlasan, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya manan itu tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau mengungkitnya itu untuk mendidik. Untuk mendidik, misalnya Nina, misalnya seorang anak mungkin ya namanya anak muda sekarang zaman apa? Sama now. Zaman now lah sekarang nih. Now sama old. Iya. Old. Atau yang mereka bergaul mungkin salah jalan, lihat nah ini saya orang tua sudah ngasih, kita sudah berkorban, kau sudah aku lahirkan. Nah itu untuk mengingatkan bukan mengungkit-ungkit, untuk mengingatkan. Jadi dua hal. Jadi ada orang tua yang mengungkit-ungkit memang tidak ada keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk mendidik. Jadi ada dua jawaban. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Sama-sama. Lihat makasih loh untuk pertanyaannya, pasti itu curhatan dari teman-temannya, pasti banyak yang kayak gitu ya. Terima kasih. Aku tambahin ya. Hah, boleh. Kalau lihat Leon itu mengingatkan akan diriku. Oh iya Waktu pantas. masih muda ya, waktu masih Iya, muda. Mudanya Masya Allah. Tuanya Masya Allah juga. Saya sangat setuju banget dengan yang dikatakan oleh Habib tadi. Makasih banyak. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Jadi kelihatannya orang tua itu mengungkit-ungkit. Apa sih? Dulu kita itu, aku sudah hamilkan kamu 9 bulan. Aku sudah didik kamu 20 tahun kubesarkan kamu. Apakah itu menghilangkan pahala? Tidak. Kalau dia untuk menyadarkan anak. Karena mohon maaf. Yes. Yang namanya anak kadangkala harus diingatkan, disadarkan. Makanya ada baiknya anak itu diajarkan pendidikan agama. Supaya yang mengingatkan itu, yang menyebutkan kebaikan orang tuanya, bukan orang tuanya, tapi gurunya. Gurunya, sekolahnya, pendidikannya, ustadznya yang mengingatkan, ini kebaikan orang tuamu. Sehingga orang tua tidak perlu mengungkapkan, tapi orang lain yang menyampaikan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Maulana. Jamaah. Sekarang saya mau kasih kesempatan buat Mama Betaria nih, yang udah paham banget kayaknya arti cinta itu apa. Mah ada pertanyaan nggak? 100 buat Pak Ustadz. Waduh, dikasih nilai 100 tiba-tiba. Kalau enggak jadi Pak Ustadz dong kalau enggak 100. Silakan Mah pertanyaannya. Gini, anak saya itu kan, anak-anak saya itu kan udah punya pacar sekarang. Dua-duanya udah punya pacar nih. Oh Leon juga. Iya. Oh. Cuma kadang-kadang saya tuh kepengen nguji kesetiaannya, ketulusannya dengan sesuatu yang kayaknya agak-agak sedikit melok-belok. Yang mungkin akan ngeselin dia atau pasangannya atau gimana gitu. Itu kira-kira saya sebagai ibunya boleh gak gitu menguji pacarnya anak-anak saya. Oh gini nih. Dosa enggak gitu kalau saya Dosa apa uji. enggak ya kalau menguji? Ustadz Ahmad kan gimana? Dosa apa enggak kalau menguji? Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi dan Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Thalathun jidduhu najid wa hazluhu najid." Ada 3 perkara yang seriusnya itu dianggap benar-benar serius dan candaannya juga dianggap serius. Apa saja? Yang pertama an-nikah wa talaq wa raj'ah, yaitu menikah, cerai dan juga rujuk. Jadi di dalam Islam, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjadikan pernikahan itu sesuatu yang sangat diperhatikan. Dan bukan urusan yang dijadikan sebagai candaan atau main-main. Jadi nggak ada yang namanya menikah itu coba-coba. Jadi orang tua boleh menguji kepada seseorang yang ingin menikah dengan anaknya, tetapi ujian di sini berkaitan dengan tolak ukur yang dibenarkan dalam syariat. Iya, Contoh, apakah ini orang sholatnya 5 waktu atau tidak? Iya. Apakah ini orang dia menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah atau tidak? Apakah ini orang akhlaknya terhadap orang tua, baktinya bagaimana? Bagaimana muamalahnya antar sesama? Bagaimana kehidupannya, tanggung jawab atau tidak di dalam kewajiban yang dia lakukan? Dan ini boleh dijadikan sebagai ujian. Tetapi kalau tolak ukurnya adalah sebatas harta, jabatan, kedudukan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, maka tidak dibenarkan di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya. Oh, iya, itu aja. Terima kasih. Misalkan orang ini baik atau enggak, Ah. pelit atau enggak. Iya. Aduh, Leon siap-siap diuji kalau gitu ya. Ma, makasih ya Ma pertanyaannya Iya, ya. betul. Terima kasih Pak Ustadz. Jamaah. Kalau bicara anak zaman milenial tuh sekarang, kalau udah mencintai sesuatu itu dalam banget, cintanya banget. Tapi maaf ya, kadang kalau sama ke orang tuanya jadi kayak yang hitung-hitungan. Apalagi kalau ke Allah, nanti baru cinta sama Allah kalau ada musibah baru deket banget sama Allah. Nah, sebenarnya nih ada nggak sih manusia yang mampu mencintai manusia dengan cinta tanpa syarat? Kalau gitu biar nggak salah, kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Adakah manusia yang mampu mencintai sesama tanpa syarat? Saya mendapatkan ilmu di pagi hari ini dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Syahab. Tadi beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika seseorang manusia mencintai seseorang makhluk, maka ketahuilah bahwa makhluk itu akan fana. Makhluk itu akan binasa. Tetapi ketika kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka cinta yang sebenarnya kepada Allah tidak akan pernah hancur dan binasa. Makanya ketika kita cinta kepada manusia, maka mungkin saja cinta kita tak terbalaskan. Makanya ada istilah gayung tak bersambut, cintaku bertepuk sebelah tangan. Makanya ketika kita mencintai manusia, maka terkadang kita tersakiti dan tak terbalaskan. Tetapi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cinta manusia kepada Allah yang tak terbalaskan dan Allah tidak akan pernah menyakiti cinta hambanya. Dan ini semua harus kita contoh dari diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat cinta manusia ini kebanyakan cintanya palsu. Cintanya dusta. Seorang suami mengaku cinta kepada istrinya dikarenakan karena memang ada hajat dan keperluan. Karena ingin pakaiannya dicucikan, karena ingin rumahnya dibersihkan. Coba kalau suami pulang ke rumah lihat cucian kagak dicuciin berhari-hari. Numpuk aja. Ngelihat rumah berantakan, kagak disapuin, kagak dipelin. Kira-kira laki marah gak? Wah lah teriak kencang banget Bu. Pengalaman ya kayaknya ya. Kenapa marah? Karena apa? Karena cintanya tidak sebenarnya. Begitu juga ketika seorang suami menginginkan sesuatu dari istrinya lalu istrinya tidak memenuhinya, maka dia akan marah. Ini bukan cinta yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, ketika seorang istri meminta sesuatu kepada suaminya, lalu kemudian suami tidak memberikannya karena tidak punya kemampuan, maka istri marah. Bahkan kadang-kadang mendiamkan suami, tidak mau ngajak bicara, tidurnya dipunggungin ya Bu ya. Kenapa? Itu bukan cinta yang sebenarnya, ya. Karena kalau cinta yang sebenarnya, lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW semasa hidup di dunia, Rasulullah SAW selalu senantiasa berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban nyawa untuk kita umatnya.
Bahkan di akhir hayatnya pada saat sakaratul maut baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menanyakan keadaan kita umatnya. Dan nanti ketika Rasulullah dibangkitkan dari kubur, yang pertama ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai malaikat Jibril. Bahkan nanti di hari kiamat, di dalam hadis yang datang daripada sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam hadis yang panjang dikatakan bahwasanya fa idza kana jaa yaumal qiyamati ma jannas ba'dhum fi ba'din fayatuna ila abuhum Adam. Di dalam hadis yang panjang diterangkan bahwasanya nanti pada hari kiamat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka semua dalam keadaan keluh kesah, gelisah. Ketika itu ada yang datang kepada Nabi Adam minta pertolongan. Kata Nabi Adam, berangkatlah kalian kepada Nabi Nuh. Ketika datang kepada Nabi Nuh minta pertolongan. Lalu kemudian Nabi Nuh mengatakan berangkat kalian kepada Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim dimintai pertolongan. Kata Nabi Ibrahim berangkatlah kalian kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dimintai pertolongan, kata dia berangkatlah kalian kepada Nabi Allah Isa. Sampai Nabi Isa pun dimintai pertolongan syafaat, kata Nabi Isa berangkatlah kalian kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan kata Rasulullah, aku yang akan memberikan kalian syafaat, memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Nabi sebenarnya cintanya luar biasa kepada sebenarnya kita. simpel ya, cinta dulu sama Allah, nanti Allah yang akan merahmati semuanya. Betul. Ya? Siapa orang yang cinta kepada Allah, maka semua makhluk akan mendekatkan dirinya kepada orang yang mendapatkan cinta kepada Allah. Masya Allah, jazakallah khair Sama-sama, Ustaz. Jamaah, mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Tapi nanti ya, kita juga akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita di surat Al-A'raf ayat 59 bersama Ustadz Kafi ya Ustadz ya. Dan nanti juga akan ada tausiah dari Ustadz Maulana dan Habib Muhammad. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.